dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri Anissa Lutfiana, Saya Anissa Rahyuningsi. Saya Denis. Saya Yuna Pangastika. Kami di sini akan mempresentasikan materi tentang pendekatan kultural studies dalam penelitian keagamaan. Tentang Cultural Studies. Cultural Studies merupakan studi interdisipliner yang bersifat dinamis terhadap kebudayaan dan praktik budaya. Kaitannya dengan kekuasaan atau power yang berlangsung dalam berbagai intuisi, komunitas, gerakan, dan sebagainya. Dengan menggunakan kombinasi berbagai teori dan metode, pendekatan ini belum mapan dan terus berkembang dan cenderung terus bergerak dan terus menjadi. Pengertian Cultural Studies. Cultural Studies adalah suatu gerakan keilmuan dan praktik kebudayaan yang bersifat subversif, yang mencoba secara cerdas dan kritis menangkap semangat teori-teori budaya yang biasa kepentingan elit budaya dan kekuasaan, sembari memantapkan perhatiannya pada budaya-budaya marginal yang selama ini tidak terjamah dan atau tidak pernah dianggap ada pada ilmu-ilmu sosial, humaniora, konvensional atau tradisional mapan. Dan menurut para ahli, yang pertama menurut William menyatakan bahwa cultural studies merupakan kecenderungan cara berpikir, model analisis atau model pemahaman yang berkembang dengan mengkombinasikan berbagai teori dan metode yang telah ada atau sedang berkembang sehingga sangat bersifat dinamis, terus bergerak dan terus menjadi atau becoming. Ada dua fase cultural studies, yaitu cultural studies modern dan cultural studies postmodern. Pertama, pada fase cultural studies modern, isu sentralnya adalah tentang budaya populer, budaya massa, industrialisasi, kebudayaan dan industri, media massa, komodifikasi, struktur budaya, kode budaya, ideologi, subjek, hegemoni, struktur kelas, demokrasi dan kelas, resistensi, subversi, dan perlawanan Strauss. Yang kedua, pada fase cultural studies postmodern, isu sentralnya adalah genesis, perubahan produktivitas tanda, permainan bebas tanda, permainan bebas interpretasi, relativitas, pengetahuan, mesin hasrat atau desiring mesin, ketidaksadaran atau unconsciousness, ekonomi, libido, heterogenitas, skizofrenia, nomadisme, simulasi, hiperrealitas, relasi pengetahuan dan kekuasaan atau genealogi, teori wacana, diskurs, pengetahuan sosial, dan etnisitas. Menurut Rahmaida mengemukakan definisi cultural studies dalam 4 elemen sebagaimana yang dikemukakan oleh Becker. Yang pertama, cultural studies adalah kajian interdisipliner di mana perspektif dari disiplin ilmu yang berbeda dipakai untuk menjelaskan tentang budaya dan kekuasaan. Yang kedua, cultural studies memperhatikan semua praktik-praktik institusi-institusi sosial, politik, budaya, ekonomi, dan sebagainya, dan sistem-sistem klasifikasi yang terjadi dalam komunitas-komunitas. Yang ketiga, ada cultural studies mempertanyakan secara kritis bentuk-bentuk power yang bervariasi dan berbeda meliputi gender, ras, kelas, kolonialisasi, dan sebagainya. Selain merupakan kajian akademik, cultural studies juga mencari hubungan di luar akademik dengan gerakan-gerakan atau perubahan-perubahan sosial dan politik, pekerja dalam institusi-institusi budaya dan manajemen budaya. Objek kajian. Cultural study mengkaji berbagai kebudayaan dan praktek budaya serta kaitannya dengan kekuasaan. Adapun tujuannya adalah untuk mengungkapkan hubungan kekuasaan serta mengkaji bagaimana hubungan tersebut mempengaruhi berbagai bentuk kebudayaan, yaitu sosial, politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, hukum, dan lain-lain. Metode-metode cultural study. Yang pertama yaitu etnografi, semiotika, analisis. Yang kedua yaitu wacana, genealogi, dekonstruksi, studi kasus, grounded teori, dan lainnya. Pengaplikasian cultural study.
Pengaplikasian cultural study dalam menganalisis tradisi berzanji terdapat dua ranah yang berbeda, yaitu konsep dan teori. Yang pertama yaitu sebagai konsep. Cultural study digunakan untuk melihat bekerjanya kekuasaan dalam produk budaya dan kebudayaan. Budaya kemudian berkembang sebagai politik identitas bagi entitas tertentu yang ingin menyimbolkan kuasanya dalam sebuah produk budaya. Artinya, setiap individu dapat membincangkan berzanji dalam ruang publik dalam entitas tertentu secara tidak langsung menunjukkan domain dari kuasa budaya tersebut. Dan yang kedua yaitu secara teori. Ambivalensi tertentu kemudian melahirkan adanya bentuk kritikan dan skeptisme bagi entitas lain yang berusaha melawan dominasi budaya tersebut. Dengan semangat pembebasan bahwa produk budaya adalah netral dari kuasa karena esensinya sebagai media penyampai nilai-nilai luhur dan hiburan bagi masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.